Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK di Ultimate Talking and Info. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai updatean terakhir Ultimate 3 ya di awal tahun nantinya. Jadi langsung aja kita akan membahas mengenai updatean Ultimate 3 yang akan terjadi di bulan Januari. Oke, di sini kita dimulai dari sale Ultimate 3 yang menjelang akhir dari sale-nya ya. Jadi di sini kita diperlihatkan mengenai kemunculan the last boss-nya Ultimate 3 yaitu Megalozoa. Wow, nih. Ini akan dibantu sama Trigger Dark juga ya, alias si Ignis. Di sini kita juga diperlihatkan mengenai awal bentuknya si Megalozoa. Nah, mungkin ini kejadiannya setelah Camilla menyerap kekuatan Dagon kali ya. Ya saat ini masih belum ada petunjuk bahwa si Camilla ini berubah jadi Megalozoa ya. Tapi kalau misalnya memang kalau Camilla itu berubah jadi Megalozoa, wah, mungkin si Camilla yang menjadi Megalozoa sebagai last bossnya Ultimate Trigger. Tapi ini masih pendapatku. Tapi kalau teman-teman semua juga memiliki pendapat lain mengenai the last bossnya Megalozoa itu adalah Camilla, coba kalian komen di bawah. Kalau misalnya ada pendapat lain, kalian juga boleh komen di bawah. Aduh, ini jadi kebelit-belit sih. Tapi ya pasti si Megalozoa nih yang akan menjadi last boss. Tapi ini baru awal bentuknya si Megalozoa. Di sini dia juga dibantu sama Trigger Dark ya di sini. Dan pada gambar ini juga kita juga bisa lihat mengenai Ignis lawan si Hydram ya di episode sebelumnya. Sisanya tinggal si Dagon dan Camilla aja yang harus dihadapi Trigger ataupun Trigger Dark. Selain itu juga kita diperlihatkan mengenai wujud kedua Megalozoa seperti yang satu ini. Dan kita juga bisa menyesuaikan antara Ghatanozoa dengan setahuku yang Queen Belzeb yang di Origin Saga tuh. Soalnya besarnya persis banget tuh di bagian bahunya tuh. Dan untuk lebih detailnya di yang satu ini nih. Nah, teman-teman juga bisa melihat mengenai bentuk keduanya si Megalozoa ya. Dan kayaknya ini kepalanya dikebalikan sih, kayak persis banget kayak Ghatanozoa gitu. Soalnya nih kalau teman-teman semuanya perhatikan lebih baik nih, tuh kepalanya kayak kebalik banget gitu. Ya emang persis di sale Ultimate 3 dan juga Ultimate Gaia. Ya di mana last boss mereka itu mempunyai dua wujud. Jadi mungkin bakalan kewalahan ya, apalagi dengan wujud Little Trigger Eternity itu yang masih belum bisa menandingi Megalozoa dengan wujud keduanya. Dan soalnya ada juga rumor katanya si Ultimate 3 ini akan memiliki wujud terbarunya yaitu Third Form. Ya dimana kekuatan tersebut itu digabungkan dengan trigger multi-type dan juga trigger yang early style maksudnya yaitu Trigger Dark. Kemudian si Ignis transfer kekuatannya ke Ultimate Trigger biar menjadi bentuk Ultimate Trigger seperti yang satu ini. Nah, ini katanya bentuk seperti ini yang akan muncul di akhir episodenya Ultimate Trigger. Dan di akhir episode Ultimate Trigger pun ditayangkan pas bukan akhir Januari sih, tetapi menjelang akhir Januari. Coba kita cek tanggal terlebih dahulu. Oke, kita sudah kulihat jadwalnya ya, yang dimana tanggal 22 itu akan menjadi episode terakhirnya Ultimate Trigger dan memunculkan wujud terbarunya Ultimate Trigger sebagai Third Type. Oke, jadi kita akan nantikan untuk debutnya form yang satu ini ya di akhir episode nanti. Selain itu juga di sini kita di belakang mengenai movie-nya Ultimate Trigger ya. Katanya sih tayangnya di Subraya Imagination gitu. Jadi mungkin bakal tayang eksklusif di website yang satu itu. Soalnya masih pandemi kan, jadi sebagai alternatifnya lewat situ kita bisa nonton secara langsung. Dan setahu tayangnya tanggal 18 ya. Oke, jadi di sini kita di belakang mengenai
updatean Ultraman Trigger yang episode Z. Di sini bakal dibantu oleh si Z ya. Itu by the way Alpha S-nya itu memegang Beyarok ya. Ternyata dalam wujud apapun si Z ini bisa memakai Beyarok seperti Ultra Z Riser dan juga Z Lance Arrow. Nah, itu nama senjatanya ya. Dan musuh kali ini yang akan mereka hadapi adalah si Evil Trigger, sesuai dengan updatean yang kita dapatkan sebelumnya. Dan di sini kita lihat mengenai majalah untuk film Ultraman Trigger yang satu ini. Di sini kedua pahlawan kita akan team up untuk mengalahkan Evil Trigger nantinya. Dan di sini mungkin bahkan berubah secara bersamaan ya dengan epic di sini nih. Dan wah, kayaknya mereka perlu mengalahkan Evil Trigger dengan 3 orang sekaligus ya. Mungkin bakal susah untuk mengalahkan Evil Trigger. Dan selain itu juga kita mendapatkan beberapa updatean mengenai film Ultraman Trigger ya. Di sini nih ada beberapa yang sudah kudapatkan ya, dan langsung kesepakan pada teman-teman. Yang pertama, item transformasi Evil Trigger adalah Evil Spark Lance yang mirip dengan Ancient Spark Lance. Oke, jadi Ancient Spark Lance itu di repaint sama Bandai ya, lalu menjadikannya sebagai Evil, versus dengan Black Spark Lance itu yang di repaint dari Gas Spark Lance. Kedua, reruntuhan kuno yang menyertai Ancient Spark Lance dikatakan memberi penghormatan kepada device yang digunakan Trigger Dark untuk berubah. Wow, jadi itu sebabnya ya. Jadi mengenai info yang satu ini dijadikan sebagai penghormatan. Jangan-jangan banget sih lihat info yang satu ini terjadi. Oke, lanjut aja. Episode Z berlatar 2 tahun setelah kekalahan Megalodon. Dan ini persis info yang kesampaikan di video sebelumnya ya. Dan juga dipindahkan Kapten Tatsumi atau si Kapten Seiya ya ke unit lain untuk memantau peristiwa invasi reruntuhan purba yang muncul terus-menerus di setiap tempat di seluruh dunia. Oh, oke. Jadi ini sebabnya ya kenapa 2 tahun kemudian itu diganti dengan kapten barunya, yaitu yang kapten yang merupakan Kamen Rider Xenos. Ori no Kawai Tsuyoi. Oke, lanjut. Tokioka merupakan kapten baru God Sled sekaligus guru Akito sebagai arkeolog ahli dan juga orang yang menemukan Ancient Spark Lance. Ini bau-bau yang hampir persis banget sama Masaki Keigo sih sebagai Evil 3. Dan di sini kita sudah terungkap bahwa nama kapten tersebut bernama Tokioka. Aduh, soalnya gak ada subtitle Jepang sih. Jadi mungkin kalau ada subtitle Jepangnya mungkin bakal bisa menganalisa secara langsung mengenai nama kapten baru tersebut. Nah, selanjutnya Tokioka adalah tangan kanan Mitsukuni Shizuma yang memberikan kontribusi saran teknis untuk pengembangan God Spark Lance. Oh, jadi untuk pengembangan Spark Lance itu ternyata dikembangkan oleh si Kapten Tokioka juga ternyata. Dan selanjutnya di episode Z akan ada Lyra dari organisasi misterius yang dikenal sebagai Lyra Ibla yang mempercayai peradaban di era kuno. Ambisinya Lyra adalah untuk menciptakan dunia dan mengubahnya menjadi tanah ideal mereka sendiri secara pasar dengan kekuatan era kuno. Wah, ini kayaknya lebih mengarahkan ke zaman primitif kayaknya ya. Karena seolah-olah mereka lebih menyukai di era kuno dibandingkan era teknologi seperti saat ini nih. Oke, jadi masih menyisakan 2 info lagi, langsung aja nih. Natsukawa Haruki berubah jadi Ultraman Z lagi, dan dia juga datang kembali ke Universe Trigger untuk menginvestigasi Kengo dan juga Lyra, anggota organisasi Lyra maksudnya ya. Dan di sini bakal team up kembali untuk membantu si Kengo dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, ini adalah
alert info untuk kita semuanya bahwa si Tokioka yang merupakan kapten baru di God Sledge dikonfirmasi menjadi human host Evil Trigger. Oke, jadi gue coba analisa kembali di trailer tersebut. Mungkin si Kengo itu merasa tidak percaya. Ya ternyata yang dimaksud itu si Kapten Tokioka kah? Yang merupakan orang yang dibalik dalam semua, yang merupakan dalang dibalik semua itulah. Nah, sebut saja ya, yang membuat si Yuna ataupun Kengo tidak percaya mengenai kejadian yang baru saja mereka lihat. Jadi mungkin bukan mengarahkan ke Kapten Seiya ya, melainkan ke si Tokioka yang merupakan kapten baru mereka. Wah, ini gak nyangka banget sih si Zerones jadi Evil Trigger dan menjadi musuh utama di film Ultraman Trigger episode Z. Wah, ini bakal jadi seru nih. Dan untuk yang terakhir nih, mengenai data tentang Evil Trigger. Di sini kita bisa melihat mengenai bentuk lengkap si Evil Trigger nih. Dan di sini kita juga bisa lihat ya mengenai action balance yang sedang di ritual atau gimana ya oleh si Yuna. Ya pasti kemungkinan Essence Palace itu menjadikan item untuk bebannya Evil Trigger. Ya kita akan nantikan lah untuk menyaksikan film Ultraman Trigger yang satu ini di Surabaya Imagination. Dan gue juga berencana untuk mencoba nonton lewat situ sih. Aduh susah banget. Ya pasti kita akan mengungkapkan info yang lebih detail dan lebih dalam agar mengungkapkan fakta yang lebih detail di situ. Jadi sekian aja ya untuk pembahasan video kali ini, dan kita akan nantikan mengenai sosok terbaru Ultraman yang akan tampil di tahun 2022 nanti, yaitu Ultraman Trigger New Generation Dyna. Tapi saat ini masih belum terkonfirmasi mengenai wujud si DK itu seperti gimana. Tapi untuk gambar yang satu ini masih dalam pembahasan sih atau perdebatan apakah Ultraman Trigger seperti yang satu ini kah. Pokoknya yang pasti kita nantikan untuk fakta yang lebih detail mengenai Ultraman Trigger. Yang pasti stay tune aja di channel ini untuk mendapatkan info Ultraman yang lebih terupdate. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini, gua pengen ngucapin pada teman-teman semuanya selamat tahun baru 2022. Semoga untuk tahun yang akan diganti nantinya itu membawa diri kita itu jauh lebih baik dan membawa kita tuh menjadi orang yang bermanfaat, terutama mencari amal soleh untuk kita di surga nantinya. Dan semoga juga untuk tahun 2022 nantinya ada hal-hal yang menarik yang bisa kita dapatkan ya, dan semoga ada hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya itu agar kita membawakan ke manusia yang lebih baik untuk masa depan yang cerah. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga teman seperti biasa jangan lupa like, comment, dan sebelum ini jangan untuk menonton video update jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jamtiket. Nah apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan selesainya karena gue bukan makhluk yang sebenar. Gaya sebenarnya itu hanya seperti cerita untuk Anda. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.